Abuya Mama Gufran Al-Bantani wa masyayikhihim wa lisilsilatihim min tariqatil qadriyah wa naqsyabandiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan umur oleh Allah untuk menyampaikan edukasi buat masyarakat mengenai tentang pentingnya kita menjaga persatuan dan kesatuan dan tetap memegang teguh ideologi Pancasila. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hal ini, ayat ini juga digunakan, Pak. Digunakan oleh kelompok-kelompok mereka, baik kelompok yang radikal, kelompok ekstrim, sehingga umat itu menjadi sedikit bingung siapa yang harus diikuti. Yang disampaikan oleh kelompok-kelompok mereka atau dari klan Ba'alawi ya sama, Pak, digembar-gemborkan, ayo kita harus bersatu, menjaga kerukunan. Tapi ingat, mereka itu mengajak bersatu, tapi kita orang yang pribumi itu di bawah ketiaknya mereka. Itu harus dicatat. Kalau kayak gitu kan gak ada bedanya, Pak, dengan Belanda ya. Suruh kerja paksa macam-macam barang-barang gotong royong tapi di bawah ketiaknya. Nah ini yang ngeri. Yang gak benernya ini gitu. Padahal kalau kita lihat ayat Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Bihablillah itu artinya berpegang teguh dengan tali Allah. Di situ itu artinya Allah. Kalau memahami ayat bihablillah harusnya mereka paham. Sudah tidak ada kasta. Logikanya kan sering kita begini, sering ada guyonan. Cobalah di suatu tempat di daerah, ada gak mereka ketika memang rukun warga itu dilakukan, kerja bakti, kemudian bersih-bersih got, mereka mau apa tidak? Itu saja hal yang sederhana, itu gak akan mungkin. Maka bagaimanapun mereka itu sampai dini hari walaupun digembor-gemborkan persatuan dan kesatuan, catat tuh untuk muhibin. Mereka menginginkan kita bersatu tapi kita berada di bawah ketiaknya mereka. Oh, gak percaya, buktikan. Maka ini yang berakibat dengan seperti itu doktrin sudah masuk kepada muhibin-muhibinnya, akhirnya anarkis. Gitu, Pak. Gak sadar kiai pribuminya juga dipersekusi. Bahkan ansor bansernya pun dipersekusi. Goblok itu. Saudaranya sendiri. Nah ini yang dikatakan asobiyah oleh Kanjeng Nabi. Fanatik buta itu seperti itu. Ada mungkin yang mengatakan, tapi kan mungkin dari klan Ba'alawi atau Habibnya tidak memberitakan seperti itu. Betul, tidak memberitakan secara belak-belakan. Tapi di dalam narasi-narasinya cek. Digital ini tidak akan pernah hilang. Miris kalau kita lihat. Maka sebenarnya gak ada bedanya. Nah ini. Tanpa disadari dengan seperti itu, akhirnya radikal, ekstrim. Ngeri. Dan yang hebatnya lagi, Pak, orang-orang yang melakukan itu, dia gak akan pernah merasa bahwa dirinya sudah tergolong orang yang ekstrim atau radikal. Karena di dalam pendiriannya, saya ini membela hal yang benar, saya ini membela hak. Ya kalau gak usah kamu dulu aja Abul Muljam ketika membunuh
Abu Lu'lu'a membunuh Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, itu kalau dikatakan salah, gak mau dia. Bahwa yang lakukan dengan membunuhnya Umar, membunuhnya Sayyidina Ali itu benar menurut mereka. Karena mindset, pemikirannya, akidahnya sudah rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Ingat, mereka itu mengajak kita untuk bersatu, tapi bersatunya kita di bawah ketiaknya mereka. Ya nanti kepikir Pak, nanti kepikir sama mereka. Mungkin sekarang maksudnya apa itu di bawah ketiak itu. Nanti kepikir juga. Mungkin kalau belum sadar masih masa iya ya, tinggal dirasakan saja. Ingat bahwa seperti yang pernah saya sampaikan, dengan adanya pemahaman-pemahaman yang seperti itu, kemudian dengan fanatiknya seperti itu, justru ini tidak akan bisa menjaga integritas. Kan begitu. Ini kalau mau deal-dealan, berapa banyak sih umatnya mereka? Lebih banyak daripada Ansor Banser. Tapi ulama kita tidak pernah mengizinkan hal-hal berbuat anarkis seperti itu. Dan sampai dini hari kita belum pernah tuh dari mereka, karena mereka ini adalah terindikasi sebagai muhibbin. Nah dari orang yang disepukan dijadikan panutannya gak pernah tuh kita mendengarkan klarifikasinya. Atau pernyataan sikap bahwa itu adalah tindakan yang tidak baik. Kan begitu. Gak sadar mereka disuruh dan kita diadu domba. Dan ini gak jauh beda dengan VOC. Ngeri. Ingat ya. Cara mengajaknya ulama-ulama kita dengan mereka beda. Walaupun satu tema, persatuan dan kesatuan. Sekarang kan lagi rame Pak, membuat tablik akbar untuk kebangsaan. Sama Pak. Tapi mereka tidak tahu, para muhibbin ini gak ngerti. Misi visi besarnya mereka. Saya ulangi. Ketika itu yang menyampaikan dari kelompok mereka bersatu menjaga persatuan demi bangsa NKRI, betul. Tapi ingat, bersatunya kita di bawah ketiak mereka. Gak percaya tinggal dibuktikan. Tinggal dirasakan. Dan gak paling yang lebih mencolok lagi Pak, dengan ketika mereka kurang memahami. Karena tadi sudah terkunci dulu dalam pemikirannya itu, wah saya ini membela cucunya Rasulullah gitu kan. Gak sadar dengan seperti itu nilai-nilai Pancasila hilang. Monggo lah dikaji, dipahami, diselidiki lah oleh dirimu sendiri. Nah, itu saja lah Pak, gak panjang lebar ya. Yang saya sampaikan intinya, walaupun fatwanya sama, disuruh sholat sama, suruh puasa sama, suruh jihad juga sama, persatuan dan kesatuan juga sama, ideologi Pancasila juga sama disampaikan. Tapi ingat, yang membedakan yang paling fundamental, kalau ajakannya mereka dengan ajakannya ulama-ulama kita yang benar-benar turun-temurun merasakan perjuangannya, tumpah darah itu beda. Yang membedakannya adalah ketika ulama-ulama kita yang menyampaikan itu betul-betul satu kasta. Tapi kalau mereka yang menyampaikan, ingat, kita ini diajak bersatu tapi di bawah kendali mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.